Setiap malam aku dengar suara yang tertahan di dalam kamar mandi. Gemericik air mengiringi suara itu. Aku lihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Suara itu makin keras. Ternyata Ria sedang memegangi sidi rendahku. Ada yang keras. Dia seolah membayangkan itu. Pantas saja setiap aku cuci di pagi hari, ada aroma pandan yang pernah aku kenal. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang perempuan yang pernah gagal dalam rumah tangga, lalu memilih tinggal jauh dari kampung demi mencari nafkah yang layak. Kini, usiaku 45 tahun dan aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah megah di kawasan Bintaro. Sudah hampir 2 tahun aku di rumah ini. Majikanku, Ibu Lila, wanita mandiri dan tegas. Suaminya hanya datang 2 atau 3 bulan sekali. Mereka punya satu anak lelaki, Rio, 22 tahun. Baru lulus kuliah, lebih sering di rumah akhir-akhir ini. Pendiam, rapi, jarang terlihat emosi. Tapi satu hal yang selalu membuatku terkesan, Rio sopan. Ia tak pernah bersuara keras padaku, meski kadang wajahnya sulit ditebak. Awalnya aku merasa rumah ini seperti rumah lain pada umumnya. Sunyi di malam hari, berisik di pagi hari. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam-malam tertentu, saat aku sudah selesai bersih-bersih dan siap tidur di kamar kecilku di belakang, aku sering mendengar suara samar dari lantai 2. Bukan suara televisi, bukan suara kaki, tapi suara seperti seseorang menahan sesuatu, pelan, berat, tak menentu. Aku tak langsung curiga. Kupikir itu suara angin. Atau mungkin Ibu Lila yang sedang telepon dengan suaminya. Tapi suara itu terlalu intim untuk sebuah percakapan. Malam pertama, aku dengar suara itu. Aku hanya menarik selimut lebih tinggi. Tapi malam-malam berikutnya, aku mulai menghitung. Suara itu muncul hanya kalau Ibu Lila tidak ada di rumah. Dan yang tersisa di rumah hanya aku. Dan Rio, aku bukan orang yang suka menyelidik. Tapi sejak dulu, aku punya satu kelemahan. Rasa penasaran yang sulit dikendalikan. Kadang aku naik ke lantai 2 diam-diam, pura-pura mau isi air dispenser, sambil menajamkan telinga. Dan suara itu muncul lagi. Tapi tak pernah jelas. Selalu seperti tertahan. Dan setelahnya, hening, seperti tak pernah ada. Pernah suatu malam, aku melihat pintu kamar mandi lantai 2 sedikit terbuka. Padahal setahuku, tadi sore tertutup rapat. Ada sesuatu dalam rumah ini yang rasanya belum sepenuhnya kubaca. Dan entah kenapa, aku merasa semuanya bermuara pada satu nama. Rio. Tapi apa? Itu yang belum ku tahu. Dan mungkin aku tidak siap tahu. Hari itu seperti biasa. Aku bangun jam 4 pagi. Suara azan subuh belum terdengar. Tapi badanku sudah otomatis bergerak. Daster kusut, rambut disanggul asal, dan aroma kopi menjadi rutinitas yang menenangkan. Sambil menyapu ruang tengah, mataku tertuju pada tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Sudah 2 malam bercorit-corit suara itu muncul lagi. Tapi tak pernah jelas. Aku sempat berpikir, mungkin itu hanya suara pipa air. Tapi kenapa hanya saat aku sendiri yang dengar? Bu, ayo, suara itu menghentikan lamunanku. Aku menoleh. Rio berdiri di tangga. Masih mengenakan kaos tidur, abu-abu dan celana pendek. Rambutnya agak acak-acakan. Wajahnya tampak belum sepenuhnya bangun. Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit canggung. Pagi itu, mata Rio menatapku lama. Sebelum akhirnya tersenyum kecil. Maaf, ganggu. Kopi hitamnya bisa dibikinin gak? Ia berbicara dengan nada tenang. Saya lalu begitu aku mengangguk sambil menunduk sedikit. Iya mas, mau yang pahit atau sedikit manis? Pahit. Tapi jangan terlalu, katanya. Lalu turun dan duduk di meja makan.
membuka tablet. Aku menyiapkan kopinya seperti biasa. Tapi entah kenapa, saat aku meletakkan cangkir di depannya, Rio memandangi tanganku. Bukan karena ada luka atau kotor, tapi seperti melihat sesuatu yang dia kenali. Sekilas aku sempat berpikir, apakah dia melihat bekas cincin lama di jari manisku? Bu Ayu belum pernah nikah lagi ya? Pertanyaan itu membuatku berhenti sebentar. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tersenyum samar, mencoba tak terlihat gugup. Belum mas, cukup sekali saja dulu. Trauma? Rio mengangguk pelan. Saya juga kadang trauma lihat orang tua saya. Tanya, menggantung. Aku menoleh. Dia masih menatap kopinya. Tapi matanya kosong. Seperti menyimpan banyak beban yang tak pernah dibagikan ke siapapun. Sejak saat itu, Rio mulai sering mengajakku bicara. Bukan percakapan panjang, tapi hal-hal yang hangat, sederhana. Seperti menanyakan bagaimana aku memasak sambal. Atau kenapa aku suka nonton sinetron lama. Dan aku mulai merasa aneh. Bukan aneh buruk, tapi perasaan yang membuatku menunggu pagi hanya untuk menyeduh kopi dan menunggu Mas Rio turun dengan langkah malasnya. Aku tahu, ini gila, usia kami terpaut jauh. Tapi siapa yang bisa kendalikan hati? Malam, Arena, aku naik sebentar ke lantai 2. Ingin mengambil lapel yang tertinggal di gudang atas. Tapi saat aku melewati lorong dekat kamar Rio, aku berhenti. Lagi-lagi, ada suara tertahan, kali ini lebih jelas, lebih berat. Seperti seseorang menahan napas dalam keheningan. Aku tidak mengintip. Tidak kali ini. Tapi telingaku menangkap sesuatu. Suara air. Kemudian, desisan pelan, lalu hening. Aku turun cepat, entah kenapa. Jantungku berdebar keras. Dan saat aku masuk kamar, aku melihat sesuatu di atas kasurku. Sehelai sapu tangan kecil. Motif garis coklat. Aku tahu ini bukan milikku. Aku memungutnya perlahan. Harum sabun pria yang lembut menempel di sudut kain. Terbordir inisial. Aku menatapnya lama, lalu bisik hati kecilku berkata, ada yang memperhatikanmu Ayu. Tapi untuk alasan apa? Kau belum tahu, aku masih menyimpan sapu tangan itu, dilipat rapi dalam laci lemari kecil di kamarku. Entah kenapa, aku tidak berani mengembalikannya langsung ke Rio. Mungkin karena aku tahu, sapu tangan itu bukan jatuh tanpa sengaja. Besok paginya, saat aku sedang menyapu teras belakang, Rio muncul. Tubuhnya dibalut kaos hitam dan celana training. Ia baru saja selesai jogging keliling kompleks. Pagi, Bu Ayu, sapanya ringan. Napasnya masih tersengal sedikit, tapi senyumnya tenang. Pagi mas, jawabku sambil tersenyum. Mau sarapan? Belum lapar. Tapi boleh saya nanya sesuatu? Aku menoleh. Silakan mas. Rio tangannya ke saku. Tatapannya tajam, tapi tidak keras. Justru seperti sedang membaca sesuatu dalam diriku. Bu Ayu sempat lihat sapu tangan saya nggak? Warna coklat. Ada huruf R kecil di pojok. Aku pura-pura berpikir, mungkin ke bawah cucian? Nanti saya cek ya mas. Dia mengangguk, tapi senyumnya seolah tahu aku sedang menyembunyikan sesuatu. Dia lalu pergi ke arah dapur, mengambil air putih dari dispenser. Tapi sebelum ia berlalu sepenuhnya, ia berkata, kalau ibu nemu, simpan aja dulu. Saya percaya sama ibu. Aku diam. Hatiku seperti dipukul pelan. Kata-katanya lembut, tapi menekan. Dia tahu, tapi dia sengaja. Kenapa? Hari-hari setelah itu berjalan biasa, tapi aku merasakan perubahan kecil. Rio mulai lebih sering berada di sekitar dapur saat aku masak. Kadang pura-pura bantu ambilkan bawang. Kadang hanya duduk dan nonton sambil main HP Edasatusor. Saat aku sedang cuci piring, Rio tiba-tiba berdiri di belakangku. Bu Ayu, boleh saya tanya satu hal pribadi? Aku hampir menjatuhkan piring karena kaget. Wah, ya boleh mas. Selama bisa saya jawab, pernah merasa sepi? Tanyanya singkat. Aku menoleh. Kali ini, tak ada senyum di wajahnya. Hanya tatapan dalam dan penuh luka. Aku menelan ludah. Sering. Jawabku jujur. Sama. Katanya pelan. Kadang saya ngerasa, di drama besar ini,
Justru nggak ada yang benar-benar hadir. Setelah itu dia pergi, meninggalkanku dengan dada berdebar. Apa maksud semua ini? Kenapa setiap kata yang keluar dari mulut Rio terasa punya makna yang lebih dalam dari yang terlihat? Malamnya, aku masuk kamar dengan pikiran berisik. Tapi begitu membuka lemari kecilku, aku kembali terdiam. Sapu tangan itu tidak ada. Hilang. Aku yakin betul tidak memindahkannya. Tidak ada siapapun yang masuk kamarku. Aku kunci tiap hari. Lalu siapa yang mengambilnya? Atau kapan Rio sempat masuk? Keesokan harinya, Rio menyapaku dengan senyum yang berbeda. Lebih ringan, lebih puas. Dan saat dia lewat di belakangku, dia sempat berbisik, "Terima kasih sudah menyimpannya, Bu." Aku hanya berdiri membeku. Ada sesuatu dalam suaranya. Seperti kode. Aku ingin bertanya, tapi bibirku terkunci oleh rasa takut dan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Ada sesuatu yang Rio sembunyikan. Dan entah kenapa, dia mulai menyeretku masuk ke dalamnya. Hari itu, Ibu Lila mendadak harus berangkat ke Surabaya. 3 hari. Seperti biasa, ia hanya sempat memberi instruksi padaku. Lalu pergi terburu-buru. Rio tidak ikut, katanya sedang moodless ketemu orang banyak. Sejak rumah hanya dihuni, aku dan Rio, suasananya berubah. Terasa sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, lebih seperti menunggu sesuatu pecah. Hari pertama masih terasa normal. Tapi malam harinya, aku kembali mendengar suara itu. Suara tertahan dari kamar mandi lantai 2. Tapi malam ini berbeda. Lebih panjang. Lebih nyata. Aku hanya duduk di atas tempat tidur, mematung, tidak berani naik. Tapi juga tidak bisa berpaling dari suara itu. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri. Perlahan aku menaiki tangga. Seperti biasa, tapi kali ini, aku tidak sendirian. Langkahku disambut suara pintu kamar Rio yang tidak tertutup rapat. Setahuku, dia selalu mengunci pintu. Tapi malam ini, terbuka sedikit. Dan dari balik celah, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Rio duduk di lantai, bersandar di dinding, hanya mengenakan kaos putih dan celana tidur tipis. Wajahnya letih, tapi di pangkuannya ada sesuatu yang langsung membuat darahku turun ke kaki. Selembar kain dalam milikku, aku tahu pasti itu milik aku. Yang hilang minggu lalu. Rio tak melihatku, tapi tangannya menyentuh kain itu perlahan. Matanya terpejam, mulutnya seperti melafalkan sesuatu yang tak terdengar. Aku terhuyung mundur, tapi kakiku mengenai vas kecil di lorong. Jatuh. Pecah. "Buayu?" Suara Rio memanggil. Pelan, aku menahan napas. Ingin lari, tapi langkahku membeku. Lalu pintu kamar dibuka dari dalam. Rio berdiri di hadapanku. Ia tidak terkejut, tidak panik, bahkan tidak malu. Aku menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. Tapi dia hanya berkata, "Akhirnya ibu lihat sendiri ya." Hening panjang mengisi udara di antara kami. Aku mencoba bicara, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokanku. Yang bisa kulakukan hanya satu hal, memalingkan badan dan turun. Tapi sebelum aku mencapai tangga, Rio berkata, "Saya minta maaf, tapi saya juga minta ibu jangan pergi." Aku berhenti, menoleh pelan. Dia menatapku. Wajahnya bukan seperti pria muda yang melakukan kesalahan, tapi lebih seperti seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama, dan akhirnya tak kuat lagi. Sejak ibu datang ke rumah ini, saya nggak bisa berhenti merasa nyaman. Saya tahu, saya salah, tapi saya nggak bohong. Hatiku bergetar. Tidak karena kalimat itu romantis, tapi karena situasinya terlalu tak masuk akal. Aku wanita 45 tahun. Dia anak majikanku, tapi tatapan matanya tidak main-main. Aku tak jawab, hanya masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Tanganku gemetar. Di luar, Rio masih berdiri di lorong. Terdengar langkah kakinya menjauh perlahan. Malam itu aku tak tidur. Aku tak tahu apakah harus marah, takut, atau justru merasa sesuatu yang lebih dalam. Tapi yang jelas, semuanya sudah berubah. Dan aku tahu,
Setelah malam itu, aku tak bisa lagi bersikap seolah tidak tahu. Hari setelah kejadian itu, rumah terasa lain. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara fisik, lantai masih bersih, meja makan tetap rapi, dan suara burung di pagi hari masih terdengar sama. Tapi di dalam kepalaku, segalanya sudah tak tenang lagi. Aku menghindari Rio. Setiap langkahku di rumah ini terasa seperti berjalan di atas garis tipis yang bisa retak kapan saja. Tapi Rio, dia tetap tenang, tidak memaksa bicara, tidak juga minta maaf lagi. Seolah kejadian itu memang sudah ia tunggu lama. Dan kini, dia hanya menunggu aku merespons. Pagi itu, saat aku sedang menjemur cucian di halaman belakang, Rio tiba-tiba muncul. Dia membawa satu pot kecil berisi tanaman rosemary, ditaruhnya di dekatku tanpa bicara. Lalu dia berkata, "Saya tahu ibu suka wangi segar. Ini buat ibu." Aku tidak menjawab, hanya menatap tanaman itu. Harumnya lembut, seperti aroma sabun bayi. Menenangkan. "Mas Rio, kita nggak boleh begini," kataku akhirnya. Dia tersenyum. "Saya cuma memberi tanaman, Bu. Belum ajak ibu kawin lari kok." Aku memalingkan wajah, tapi bibirku sempat menahan senyum. Entah kenapa, candanya itu membuat jantungku berdebar dengan cara yang menyebalkan. Sejak saat itu, interaksi kami jadi aneh. Kami tak banyak bicara, tapi saling tahu keberadaan masing-masing. Saat aku menyapu, dia akan duduk tak jauh, pura-pura baca buku. Saat aku masak, dia duduk di dapur, main gitar pelan. Sampai suatu malam, aku terbangun, bukan karena suara, tapi karena ada secari kertas kecil terselip di bawah pintu kamarku. Tulisannya hanya satu kalimat. "Maukah ibu temani saya bicara?" Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang saya percaya. Aku berdiri lama menatap kertas itu. Aku tahu seharusnya aku diam saja, tapi kakiku seperti bergerak sendiri. Aku keluar kamar. Lantai rumah terasa dingin di bawah. Telapak kakiku yang hanya bersandal tipis. Lampu ruang tamu menyala temaram. Rio duduk di sana, sendirian, tangannya memegang foto lamanya bersama orang tuanya. Matanya tampak kosong. "Ayah saya selingkuh," katanya pelan. "Ibuku tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Dan saya yang lihat semuanya waktu kecil. Saya pikir saya nggak akan pernah percaya perempuan. Tapi waktu ibu datang, saya lihat hal yang beda." Aku menatapnya diam. Ibu nggak pernah marah. Meski Ibu Lila suka keras, ibu nggak pernah mengeluh. Tapi saya tahu, ibu juga lelah. Kata-katanya seperti menusuk bagian terdalam dari diriku. Karena semua itu benar. Aku memang lelah. Tapi tak pernah ada yang benar-benar melihatnya. Lalu Rio menatapku. "Bu Ayu, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma pengen tahu, boleh nggak saya merasa ini?" Meski sebentar, meski salah, aku tidak bisa jawab. Tapi malam itu, aku duduk di sampingnya. Tidak bersentuhan, tidak ada kata-kata manis. Hanya duduk dalam diam. Dan anehnya, diam itu justru membuat semuanya terasa lebih dalam dari sekadar kata. Tapi aku tahu, jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat, aku harus memilih. Hari itu, aku memutuskan untuk menghindari Rio. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Takut aku mulai ingin percaya lagi. Karena sejak malam kami duduk bersama di ruang tamu, aku jadi sering memikirkan ulang semua yang pernah aku rasakan. Tentang kesepian, tentang diam yang hangat, tentang seseorang yang tiba-tiba hadir dan melihatku sebagai perempuan, bukan hanya seorang pembantu. Aku kembali fokus bekerja, memasak, mencuci, menyiram tanaman. Tapi semua terasa hampa. Bahkan, sinetron favoritku tak lagi menarik. Sampai satu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku kembali berdetak tak karuan. Di dapur, tergantung celemek masakku. Dan di saku kecilnya, ada lipatan kertas, tulisan tangan Rio. "Kalau saya salah, saya akan pergi. Tapi kalau saya benar, tolong temui saya malam ini di balkon atas, sendiri." Aku menatap tulisan itu lama.
Tanganku gemetar. Malam pun tiba, dan aku memilih naik. Angin malam menyapu rambutku pelan saat aku berdiri di balkon. Rumah itu hening langit mendong, tapi belum hujan. Lalu pintu balkon terbuka perlahan. Rio keluar, membawa 2 gelas teh hangat. "Aku senang ibu datang," katanya pelan. Aku duduk di kursi tua rotan, tanganku memegang gelas. Tapi teh itu tetap penuh. "Mas Rio," bisikku. "Saya ini hanya pembantu, dan ibu kamu. Saya tahu, potongnya cepat. Saya juga tahu, ini nggak ideal. Tapi saya nggak peduli, karena buat saya, ini bukan tentang status. Ini tentang rasa." Aku menoleh padanya. "Mas Rio masih muda. Dunia Mas masih panjang. Jangan sampai karena ibu saya merasa tenang," katanya lagi. Dan itu belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kami terdiam lama. Tiba-tiba, Rio berdiri. Tangannya masuk ke saku celana. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil, kalung sederhana dengan liontin bundar transparan. "Ini kalung ibu yang hilang minggu lalu kan?" Mataku membelalak. "Dari mana?" "Saya temukan di belakang mesin cuci. Saya simpan, karena saya ingin kasih langsung. Tapi saya juga takut ibu salah paham." Ia memakaikan kalung itu ke leherku. Perlahan. Dan saat jarinya menyentuh kulitku, merasakan sesuatu yang sangat tidak bisa dijelaskan. Hangat, ragu, nyaman, tapi juga salah. Aku berdiri, menarik napas panjang. "Mas Rio, kalau ibu kamu tahu soal ini, semuanya bisa hancur." Dia hanya menatapku. "Tapi kalau kita pura-pura gak tahu, kita berdua yang hancur, Bu Ayu." Malam itu kami tak bicara lagi. Tapi di matanya, aku tahu, dia tidak akan menyerah. Dan di hatiku, aku pun mulai takut, bahwa aku juga tak mampu mundur lagi. Tapi apa benar semua ini hanya soal rasa? Bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih gelap di balik perhatian Rio? Sesuatu yang belum aku tahu. Beberapa hari setelah malam di balkon itu, aku dan Rio tak banyak bicara. Tapi bukan karena saling menghindar kami. Hanya sama-sama sadar, kata-kata bisa jadi berbahaya. Apalagi ketika perasaan tak lagi bisa disangkal, tapi kenyataan masih belum memberi izin untuk jujur. Pagi itu, aku sedang membersihkan lemari tua di ruang kerja Ibu Lila. Lemari yang sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka. Mungkin dia bahkan lupa kalau lemari itu ada. Dan saat aku menarik laci terbawah, aku menemukan satu kotak kayu kecil. Terkunci, tapi engselnya sudah longgar. Saat kubuka perlahan, isinya membuat tubuhku kaku. Tumpukan surat, semua dari seseorang bernama Maya. Ditujukan untuk Pak Arman, ayah Rio. Tanganku gemetar, aku tidak ingin tahu. Tapi mataku bergerak sendiri. Membaca salah satu surat. "Arman, anakmu belum tahu apa-apa. Tapi cepat atau lambat, dia akan cari tahu siapa Maya sebenarnya. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan luka yang sama seperti aku." Aku menutup surat itu sepat-sepat. Tapi kepalaku sudah penuh pertanyaan. Siapa Maya? Kenapa surat ini seperti ditinggalkan agar ditemukan? Malam harinya, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Rio. Ia membuka dalam diam. Tidak kaget, tidak senang, hanya tenang. Aku duduk di meja belajarnya, meletakkan surat itu. "Mas, ini milik Mas kan?" Dia menatap surat itu, lalu napas dalam-dalam. "Ibu tahu sekarang ya." Aku hanya mengangguk. "Maya itu siapa?" Rio duduk di lantai, bersandar pada dinding, tatapannya kosong. "Maya adalah perempuan yang pernah dekat dengan ayah saya, tapi bukan sembarang perempuan. Maya adalah mantan Art di rumah ini. Dulu, aku tercekat. Waktu itu, saya masih kecil. Saya engget." Maya selalu tersenyum, tapi matanya sedih. Sampai suatu hari, dia pergi. Ayah saya marah besar. Tapi ibu saya diam. Sejak itu, suasana rumah gak pernah sama. "Dan kamu tahu semua itu sejak kapan?" tanyaku pelan. Rio menatapku. "Sejak saya temukan surat ini, 4 tahun lalu. Waktu ayah meninggal, saya buka semua yang pernah dia simpan.
Dan tahu apa yang paling bikin saya gila? Aku tak menjawab Maya. Mungkin ibu kandung saya, dunia seakan berhenti. Aku mematung. Tak tahu harus bicara atau diam. Rio melanjutkan, saya nggak tahu pasti. Tapi ibu saya sekarang selalu menghindar tiap kali saya tanya. Dan semakin saya lihat wajah Maya di surat-surat itu, semakin saya merasa asing di rumah ini. Tanganku bergetar. Lalu, semua yang kamu rasakan ke aku, dia menatapku tajam. Itu nyata. Justru karena saya bingung, saya jatuh ke perasaan yang buat saya terasa aman. Dan kamu, Bu Ayu, satu-satunya orang yang bikin saya ngerasa tidak hilang. Aku berdiri perlahan. Tapi kamu belum tahu kebenarannya, Mas. Kita nggak bisa lanjut sampai semua jelas. Dia berdiri, menahan lenganku. Tolong, jangan tinggalkan saya. Saya janji, kita akan cari tahu semuanya. Tapi saya nggak bisa sendiri. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kupikir hanya anak majikanku, sekarang justru jadi orang yang bisa menghancurkan hatiku atau menyelamatkannya. Dan di dalam hati kecilku, aku mulai sadar aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam untuk kembali jadi pembantu yang netral. Terlalu rapuh untuk pura-pura tak peduli. Tapi siapa sebenarnya Maya? Dan apakah Rio benar-benar anaknya? Seminggu berlalu sejak Rio mengaku bahwa ia mungkin bukan anak kandung Ibu Lila. Aku masih bekerja seperti biasa, tapi ada satu hal yang berubah. Diam kami tak lagi menekan. Diam kami kini mengandung harapan. Dan harapan itulah yang membawaku menemui seseorang. Hari itu aku memberanikan diri pergi ke rumah Bu Darmi, mantan tetangga lama keluarga ini. Sudah lama tak terdengar kabarnya. Tapi aku dengar ia pernah dekat dengan almarhum Pak Arman dan tahu sedikit tentang Maya. Kami duduk di teras, ditemani teh panas dan angin sore. Bu Ayu, katanya pelan, setelah mendengar ceritaku. Kalau benar kamu temukan surat-surat itu, mungkin sudah waktunya kamu tahu. Maya itu bukan cuma pembantu. Dia adalah adik sepupu Pak Arman. Aku membeku. Adik sepupu? Ya. Dan bukan seperti yang kamu pikir. Mereka memang dekat. Terlalu dekat menurut banyak orang, tapi itu karena Maya dibesarkan di rumah yang sama sejak kecil. Setelah ayahnya meninggal, Maya tinggal di sini. Dan ya, dia sempat jadi art saat dewasa. Sebelum akhirnya pergi, aku hampir tak bisa bernapas. Jadi, Rio anak kandung Bu Lila. Tapi dia lahir beberapa bulan setelah Maya pergi. Ada gosip, tapi tak pernah ada bukti. Dan tahu nggak, kenapa Maya kirim surat-surat itu diam-diam? Aku menggeleng. Karena dia merasa bersalah. Dia merasa pernah jatuh cinta pada rumah yang bukan miliknya. Tapi dia tahu tempatnya bukan di situ. Maka dia mundur. Sore itu, aku pulang dengan hati Camperodak, Ada Liga, ada bingung. Tapi juga ada satu hal yang tak bisa kutolak. Rasa di hatiku pada Rio bukan karena kasihan, tapi karena aku sudah benar-benar menyayanginya. Malamnya, Rio menemuiku di dapur. Saya juga sudah tahu, Bu. Saya temui pengacara ayah. Ternyata semuanya benar. Saya anak kandung Bu Lila. Tapi yang bikin saya bingung, bukan itu. Apa? Kenapa semua ini membuat saya makin ingin bertahan sama ibu? Aku menatapnya. Mas Rio, kamu masih muda. Dunia kamu masih luas. Saya hanya bagian kecil dari rumah ini. Dan justru itu, katanya sambil tersenyum. Karena rumah ini gak pernah terasa rumah sampai ibu datang. Beberapa bulan berlalu, Bu Lila pulang dari luar negeri. Tak pernah menyinggung soal apapun. Tapi ada satu hal yang mengejutkanku. Ayu, katanya suatu pagi. Saya tahu, kamu bukan sekadar pembantu di rumah ini. Tapi, kamu juga bukan musuh saya. Aku terdiam. Kamu bisa berhenti kapanpun. Tapi saya harap kamu bertahan. Karena rumah ini memang butuh kamu. Dan hari itu, aku tahu, aku mungkin tak memiliki gelar. Tak punya masa depan seindah anak muda. Tapi aku punya sesuatu yang tak bisa dibeli. Ketulusan yang tumbuh tanpa niat. Dan Rio, dia tetap ada, tidak memaksa, tapi selalu hadir. Kadang mengantar makan siang ke dapur,
Kadang meninggalkan buku di terasku, kadang hanya duduk di dekatku, sambil berkata, "Aku akan tunggu sampai ibu siap." Jadi, inilah aku, Ayu, 45 tahun. Bukan sekadar pembantu, tapi perempuan yang akhirnya tahu bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang benar. Tapi ketika datang dengan hati yang jujur, dia pantas diperjuangkan. Dan mungkin, kadang, yang membuat rumah benar-benar hidup, bukan dinding dan atapnya, tapi rasa yang tumbuh diam-diam